Oke, apakah catnya sudah terlihat? Oke, mohon maaf ada sedikit kendala lagi. Oke, baik. Saya ulangi kembali. Jadi di sini IHSG berada di level 8163 dan area support ada di 8023. Jadi kalau kita lihat IHSG di sini itu kecenderungan masih akan sideways. Karena kalau kita lihat dari sentimen yang ada, terutama dari kondisi makro sendiri kalau kita lihat di sini lagi yang namanya musim laporan keuangan. Jadi di sini lagi ada momentum Q3 dan Q4. Jadi ini momentum emas juga untuk IHSG karena masih banyak sekali opportunity di saham-saham bagus termasuk saham-saham fundamental yang belum menyampaikan laporan keuangannya. Dan ini kalau kita bisa lihat ada banyak perusahaan-perusahaan konglo dan perusahaan-perusahaan fundamental yang sedang mendapatkan sentimen positif seperti aksi korporasi dan sentimen-sentimen lainnya. Kalau kita lihat dari Danantara sendiri itu infonya ada yang namanya inflow 16 triliun. Kalau kita lihat di sini itu bisa menjadi sentimen positif juga untuk IHSG. Di sini dikatakan kalau Danantara itu akan mengguyur atau memasukkan dana 16 triliun ke pasar modal di saham ini. Terutama itu yang paling jadi target utama Danantara adalah saham-saham fundamental. Dan untuk saham-saham apa kita juga belum tahu ya, tapi yang pasti di sini saham-saham fundamental cukup menarik untuk ke depannya. Terutama saham-saham fundamental yang sudah koreksi cukup dalam dan tidak ada pergerakan beberapa bulan terakhir. Menjelang akhir tahun juga untuk saham-saham Big Bang cukup menarik ya, seperti saham BBCA, lalu juga ada saham-saham BBRI. Kalau kita lihat di saham-saham BBCA itu ada sentimen positif seperti mau membagikan dividen interim. Kalau kita lihat BBCA di sini, saat ini berada di harga 8.585.25. Dan di sini kalau kita lihat eh BBCA berhasil rebound dari area support kuatnya atau bisa kita bilang area bottomnya. Di sini ada gap up yang cukup tinggi dari BBCA karena ada isu buyback dari pihak emiten, lalu ada sentimen positif mau bagi dividen interim dan sentimen-sentimen lainnya. Ini bisa memberikan dampak yang cukup positif untuk BBCA. Kalau dari pandangan saya sendiri, BBCA itu masih berpotensi melanjutkan kenaikannya ke area 8.975 sampai 9.400 dan target jauh balik ke area 10.000. Nah, kalau ada pertanyaan kapan bisa balik ke area 10.000 itu saya juga tidak tahu, tapi yang pasti ini tahun depan cukup menarik, terutama untuk saham-saham fundamental seperti Big Bang ini. Karena setahun terakhir itu tidak ada pergerakan bahkan cenderung sideways cukup dalam. Kalau kita lihat beberapa saham yang menarik seperti BBCA, lalu ada BBRI, ini juga cukup menarik. BBRI ini selama tidak turun di bawah area 3.400 itu masih sangat menarik. Jadi teman-teman bisa pantau di sini. Kalau dia bisa koreksi atau retracement balik ke 3.700 sampai 3.800 itu teman-teman bisa cicil aja, cicil, cicil buy aja. Dengan sistem piramid juga bisa atau DCA juga bisa. Jadi teman-teman menargetkan untuk terutama nih buat dividen hunter itu cukup menarik tahun depan karena ada potensi dividen yang lebih besar. Dan untuk dari target harganya sendiri itu BBCA berpotensi lanjut BBRI bisa berpotensi lanjut ke area 4.270 sampai 4.450. Jadi buat Big Bang menurut saya pribadi cukup menarik. Kita coba lihat BMRI. Nah, ini saham-saham Big Bang polanya hampir sama semua. Mereka udah bangkit dari area bottom, dari area support kuatnya itu langsung rebound dengan terbang cukup tinggi karena sentimen positif dari Danantara dan juga sentimen-sentimen positif dari laporan keuangan mereka yang mulai membaik. Kalau kita lihat dari BMRI itu untuk targetnya
Target pribadi di sini ada di area 4.800, 4.780 sampai 5.300. Jadi buat teman-teman yang mau entry BMRI itu di area 4.200 sampai 4.400. Jadi selama masih bertahan di area ini tuh masih sangat menarik. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu baru akan jalan ya, itu kemungkinan di akhir tahun sampai tahun depan. Jadi ini sangat menarik, terutama buat teman-teman yang suka saham-saham fundamental dan suka dengan saham yang sering membagikan dividen dengan nilai yang cukup besar. Oke, untuk saham Big Bang dan saham-saham fundamental, kita pembahasannya sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke pembahasan kita yang cukup penting, yaitu MSCI. Oke, baik. Sebentar, kita akan... Eh, di sini kita akan mulai untuk membahas yang namanya MSCI. Jadi seminggu terakhir atau bisa dibilang beberapa hari terakhir ini lagi rame pembahasan MSCI. Baik itu dari aturan terbaru terkait free float yang diterbitkan MSCI dan beberapa dampaknya ke saham-saham Konglo, termasuk yang paling banyak dibahas itu adalah saham Pak PP. Kita akan bahas MSCI. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu MSCI, jadi ini merupakan MSCI merupakan Morgan Stanley Capital International. Ini merupakan lembaga global yang menyusun indeks saham acuan dunia seperti MSCI World dan MSCI Emerging Market. Indeks ini digunakan oleh investor besar untuk menilai kinerja pasar saham. Di sini investor pasar saham dengan dana yang besar itu melihat sebuah saham di sebuah negara itu hanya dengan melalui indeks MSCI. Jadi kalau kita punya dana besar dan mau masuk ke bursa suatu negara itu kita bisa lihat dengan di MSCI. Kita tidak perlu repot melihat kondisi fundamentalnya satu persatu, lalu lihat eh, saham-saham market leader di sektornya. Itu kita tidak perlu. Kita cukup melihat MSCI aja. Jadi kalau sudah kita lihat MSCI itu artinya saham-saham tersebut sudah dalam keadaan kondisi fundamental yang bagus dan ke perusahaan yang sehat. Karena kalau kita lihat di sini, keuntungan emiten yang masuk MSCI itu bisa meningkatkan kepercayaan investor. Terutama targetnya di sini adalah investor global. Karena setiap perusahaan yang masuk MSCI itu memiliki kondisi fundamental dan tata kelola yang sangat baik. Lalu itu bisa menarik arus dana asing dari manajer investasi seperti reksadana dan ETF yang mengikuti indeks MSCI. Lalu meningkatkan likuiditas saham karena volume perdagangan biasanya naik. Selain itu, valuasi saham sering meningkat karena permintaan dari investor institusional global bertambah. Kalau kita lihat saham-saham Indonesia, itu ada beberapa saham yang berpotensi masuk MSCI. Lalu sebelum itu kita lihat dulu Indonesia itu eh, ada di kategori apa. Jadi di MSCI ini Indonesia itu masuk dalam kategori emerging market atau market di negara-negara berkembang. Jadi itu ada tiga pembagian dari MSCI. Yang pertama itu market di negara maju seperti di Amerika, di Jepang dan Korea Selatan. Lalu ada yang namanya di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada di negara di bawah negara berkembang. Kalau kita ambil contoh itu ada seperti Sri Lanka, Bangladesh dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi di sini kita akan coba lihat apa aja syarat agar emiten ini bisa masuk MSCI.
Oh sebentar ya, buat teman-teman yang belum bisa masuk ini kita usahakan sebentar ya. Ini sepertinya ada batasan ya. Buat teman-teman yang belum bisa masuk, jadi nanti kita usahakan untuk share recordnya aja ya, karena ini ada keterbatasan waktu dan juga keterbatasan kuota. Jadi kita langsung bahas yang namanya syarat untuk masuk MSCI. Jadi full market caps di MSCI itu sekitar 2.965 juta US dollar atau sekitar 49,5 triliun. Dan yang kedua yaitu untuk free floatnya market cap minimal 24,7 triliun dan 15% annualized traded value ratio atau ATVR. Lalu yang berikutnya, di sini kita ambil contoh kasus di saham BRMS. Ini merupakan saham yang paling berpotensi masuk MSCI. Karena kalau kita lihat, ini kita coba hitung ya. Contoh rumus mencari market cap di MSCI itu adalah market cap sama dengan harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Jadi kalau kita lihat harga saham per penutupan Jumat kemarin itu ada di 920 dan jumlah saham yang beredar itu di sini current share outstanding di sini di 141.784 miliar lembar atau saham yang beredar. Jadi kalau kita hitung hasilnya itu dapat adalah 130 triliun dan artinya sudah memenuhi kriteria MSCI. Karena kalau kita lihat di sini itu minimal 49,5 triliun. Di sini sudah jauh sekali market cap BRMS. Lalu berikutnya kita akan mencari rumus mencari free float market cap. Free float market cap tadi itu 130 triliun dikali dengan free float. Free float yang mana? Free float ada di bagian ini. Di sini free floatnya adalah 37,45%. Jadi kalau kita kalikan, itu hasilnya adalah sekitar 44,94% atau sekitar 45 triliun. Nah, dari data ini bisa kita pastikan bahwasannya BRMS itu sudah memenuhi syarat indeks MSCI dari segi market cap dan free float. Lalu kalau dari segi likuiditas atau ATVR itu sudah memenuhi karena sudah di atas 15-20% dalam setahun. Artinya saham harus aktif diperdagangkan dengan volume besar dan rutin. Kalau kita lihat BRMS, kita buka Broksum, kita lihat BRMS. Oke. Pada penutupan Jumat kemarin itu ada akumulasi yang sangat besar dari AK. Kalau kita lihat di sini, itu ada sekitar 100 miliar lebih atau 100,3 miliar. Dengan jumlah lot itu 1,1 juta lot. Ini kita lihat sangat jauh sekali perbedaannya antara eh, bandar-bandar lainnya, kalau bisa kita bilang seperti itu. Di sini kalau kita lihat, sebentar, kita lihat eh, BRMS. Sebentar ya. Oke, kita lihat Broksum BRMS. Di sini ada akumulasi yang cukup besar dari BRMS, di mana kalau kita lihat ada akumulasi yang cukup besar dari AK. Di sini teman-teman bisa lihat itu sekitar 100 miliar lebih. Dengan jumlah lot itu adalah 1,1 juta lot. Jadi di sini kita ambil kesimpulan buangan retail dan fund lokal itu seperti XL, XC, PD, LG dan CC itu ditampungnya semua oleh AK di sini. AK menampung sampai 100 miliar dan 1,1 juta lot. Jadi kalau kita lihat di sini, sepertinya memang ada sentimen atau kemungkinan untuk masuk MSCI. Karena harganya terus dijaga di atas 8.000. Kalau kita lihat seminggu terakhir itu harganya terus dijaga di atas 8.000. Karena kalau kita lihat harga terendah itu tanggal 24 Oktober itu di 845 dan tidak jebol di bawah 8.000. Karena support kuatnya ada di 8.025. Kalau dari ke pembahasan yang kita bahas tadi itu artinya BRMS berpotensi masuk MSCI. Karena kalau kita lihat
seminggu terakhir atau ya boleh seminggu terakhir kita lihat dari tanggal dari tanggal 20 aja. Itu yang mendominasi AK memang sangat besar itu 1,9 juta lot dan 164 miliar. Dan yang menarik di sini ada retail yang mengikuti. Retail juga porsinya juga sangat besar itu di 143 miliar dan 1,6 juta lot. Lalu diikuti MG. Kalau kita tarik sebulan terakhir, nah di sini baru terlihat jelas perbedaannya. AK sudah akumulasi sampai 8,9 juta lot dengan nilai 845 miliar. Itu sangat besar nilainya. Ini mengindikasikan kalau memang di sini AK ditugaskan untuk menjaga barang BRMS agar bisa tetap terjaga di atas 800 dan bisa memenuhi kriteria MSCI. Jadi kalau saya bisa bilang di sini kemungkinan untuk BRMS masuk MSCI itu sangat besar. Sangat besar karena kalau kita lihat dari saham-saham lainnya seperti CDIA itu sepertinya kemungkinan untuk masuk MSCI masih belum bisa dipastikan ya karena kemungkinannya masih kecil. Lalu saham-saham lain seperti MTEK lalu ada Brand itu kemungkinan terbesar itu ada di Brand. Kenapa? Kalau kita lihat itu Brand harganya juga dijaga. Itu kita lihat Brand ini harganya dijaga terus tidak turun di bawah. Oke, sebentar. Ini ada crash, mini crash waktu pengumuman MSCI itu tidak turun di bawah 7.500. Karena kalau kita lihat di sini, ini support kuat brand ada di 7.000 dan 7.350. Tapi kalau dari segi uh, bandarmologi, kita lihat sebulan terakhir, di sini AK kembali melakukan akumulasi Jumat kemarin. Tapi kalau kita tarik sebulan terakhir, itu tetap. Artinya BK dan ZP tidak ada nama AK. Dan di sini yang mendominasi justru BK dan ZP. Berbeda dengan BRMS tadi, itu yang mendominasi AK. Artinya ada satu lokal asing, broker asing yang memang ditugaskan untuk menjaga barang dari BRMS. Sedangkan untuk brand, ini sepertinya belum ada. Belum ada yang ditugaskan untuk menjaga barang. Tapi kemungkinan untuk masuk MSCI juga masih cukup besar. Karena kalau kita lihat dari free float dan dari market cap itu sudah memenuhi kriteria bahkan melebihi dari BRMS tadi. Dan untuk saham-saham lain sepertinya belum bisa dipastikan ya. Ini waktu kita sudah mau habis. Sangat cepat sekali waktunya. Kita akan membahas kesimpulannya langsung ya. Jadi kesimpulannya di sini buat teman-teman yang masih hold BRMS, kalau seandainya memang benar ini masuk MSCI, itu kemungkinan akan gap up. Kenapa? Kalau ada yang bertanya apakah akan ada sell on news, sepertinya tidak. Karena kalau kita lihat, ini sahamnya justru mengalami penurunan atau cenderung sideways. Kalau kita ambil kasus saham cuan, itu ketika MSCI, sahamnya justru sideways. Sebelum pengumuman MSCI itu sideways di 16, 17 itu 1600, 1700 itu sideways terus di situ. Lalu ketika ada pengumuman MSCI dan cuan dipastikan masuk MSCI, itu sahamnya gap up atau langsung terbang. Eh, Kalau kita lihat di BRMS itu kasusnya hampir sama seperti cuan. Karena kalau kita lihat itu dia terakhir di mengalami kenaikan itu di tanggal 29 Oktober itu pun tidak tinggi karena harganya masih di 940-an. Nah, jadi kalau seandainya memang masuk MSCI ini saya perkirakan BRMS akan gap up ke area 1000 sampai 1100. Apakah akan terjadi sell on news? Pastinya kalau kita ambil kasus cuan lagi, ketika sudah ada pengumuman MSCI ini berpotensi ada aksi jual, tapi masih ada kemungkinan untuk gap up dulu, tidak langsung gap down. Jadi sahamnya masih berpotensi naik, tidak turun gitu. Jadi ini cukup menarik buat teman-teman yang masih hold BRMS. Jadi kalau masih hold, ada baiknya bisa pasang trailing stop aja, karena masih cukup menarik.